Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nada Kamila Fatin, NPM 20030210036. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuriasari, yaitu tentang mewawancarai peternak ayam di desa saya. Baik, di sini saya akan mewawancarai pemilik peternak ayam yang pertama, yaitu dengan pertanyaan apa saja sih konflik-konfliknya dan apa penyebab timbulnya konflik tersebut. Ya, masalah penyakit ya kayak tadi, penyakit itu apa penyakit, apa hasilnya, apa penyakit, maksud penyakitnya aja ya kayak itu, cekrek, semut, itu batuk, koli. Kemarin tuh dampaknya itu. Kalau tahun depan itu flu burung. Kalau dampak bagi usahanya, Kalau bagi usahanya ini ya masih stabil lah, walaupun istilahnya itu pakan naik, itu kan diimbangi sama telur juga ini gitu. Ini kan naik 300 pakan. kalau peran bagi masyarakat sekitar atau kelompok usaha atau pemerintah setempat yang meminimalisir konflik tersebut. Ya masalah itu masalah bantuan ya. Ya, Masalah bantuan itu dari pakan. Kalau dari masyarakat, dari pemerintah belum ada. Tak ada dari itu, dari PT. Aku kan ngambilnya pakan kan mereknya itu, terus mulai ternak sampai sekarang itu terus dikasih bonus kandang gitu. yang terakhir, langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik atau masalah tersebut. Masalah tersebut lingkungan ya damai-damai saja. Kalau lingkungan masalahnya ya saling mengerti lah. Kalau lingkungan itu cuman itu aja Kasih Pak. ya. Itu saja wawancara yang dapat kami sampaikan. Di sini saya akan mewawancarai pemilik peternak ayam yang kedua, yaitu dengan pertanyaan apa saja sih konflik-konfliknya dan apa penyebab timbulnya konflik tersebut. Timbulnya konflik tersebut adalah yang pertama, ayamnya banyak yang mati dikarenakan penyakit flu burung. Selanjutnya, apa sih dampak dari usahanya tersebut? Dampak dari usahanya adalah penjualannya menurun. Selanjutnya, bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha atau pemerintah setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Peran pemerintah memberikan pakan yang berkualitas karena kelompok usaha ikut membantu memelihara ayam tersebut sampai pasca panen. Yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Itu bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama, menjaga kebersihan area kandang. Yang kedua, rutin menyemprot area kandang. Yang ketiga, rutin mengikuti vaksinitas flu setiap tahun. Baiklah, itu adalah isi wawancara dari pemilik peternak ayam yang kedua. Akan mewawancarai dari Ibu. wawancara yang ketiga, yaitu apakah ada konflik dalam memelihara ayam tersebut? Kalau untuk pemeliharaan ayam itu ada dua, karena di awal kami ini ayam untuk model kandang ayamnya itu open. Dulu waktu kandang ayam open itu banyak sekali konfliknya, terutama untuk bau kotorannya, terus banyak lalat, terus itu ya yang paling ini ya. Dulu waktu open itu waktu make
pemanas batu bara itu pernah juga ada konflik karena baunya terlalu menyengat untuk masyarakat. Jadi sempat didemo juga waktu itu karena mereka komplain dengan bau batu bara itu. Akhirnya kami punya solusi pakai kayu bakar, tapi ternyata pakai kayu bakar itu kurang efektif karena resikonya pernah kebakaran. Kami di kandang itu memakai kayu bakar. Terus setelah itu kami pakai gas. Jadi pakai gas, pemanasnya itu pakai gas dengan gas olek. Kalau untuk pemanasnya gas olek, bahan bakarnya itu dari gas. Nah, itu sudah tidak ada konflik tentang bau batu bara lagi. Nah, tapi bau kotorannya itu masih tetap. Itu kami belum bisa, padahal sudah berusaha ya untuk solusinya. Setiap minggu itu disemprot, setiap minggu disemprot supaya tidak bau. Tapi tetap aja namanya kotoran ayam ya, tetap solusi itu kurang pas gitu. Nah, terus pernah setiap minggu dikeruk, jadi diambil tai ayamnya itu diambil supaya ditaruh di karung. Tapi tetap yang berikutnya tetap aja itu kalau musim hujan lalatnya tambah banyak. Nah, itu konflik yang luar biasa di masyarakat. Akhirnya dari perusahaan ada program itu close house namanya. Jadi program close house itu ayam itu berada di dalam ruangan tertutup yang sama sekali tidak ada lubangnya, tapi ada blowernya. Jadi walaupun di dalam tertutup, tapi ayam itu tidak merasa kepanasan, tetap dingin kayak di dalam AC gitu. Nah, itu alhamdulillah dari situ tidak ada lagi konflik, baik konflik tentang bau kotorannya, tentang lalatnya, karena tidak ada satupun lalat di dalam kandang itu. Dan di luar juga tidak ada lalat yang penyebabnya dari kandang ayam itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dari setelah program close house itu dilaksanakan, alhamdulillah ya tidak ada konflik lagi. Makasih Bu atas Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan yang saya ajukan kepada para pemilik peternakan di daerah saya. Kemudian menganalisis berdasarkan teori konflik dari makalah teman saya. Nah, masalah yang timbul relatif dari masalah ayam tersebut sendiri yang relatif sering terjangkit penyakit dikarenakan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Ketika Anda ingin mendirikan peternakan ayam jenis petelur ini harus dipikirkan secara matang bagaimana cara untuk mengelola limbah ayam tersebut. Nah, di sini juga ada hambatan dalam berternak ayam. Nah, hambatan berternak ayam petelur lainnya adalah fluktuasi. Meski harga telur ayam meningkat, namun fluktuasi tetap tidak bisa dihindarkan. Nah, fluktuasi adalah ketidaktetapan atas barang atau jasa yang mana berhubungan dengan harga yang harus diperhatikan bagi peternak telur jenis petelur ini adalah fluktuasi harga telur ayam. Memang di saat-saat tertentu harga telur ayam akan naik dikarenakan permintaan yang banyak. Lalu bagaimana dengan harga telur ayam pada waktu-waktu berikutnya? Belum ada jaminan harga tersebut akan naik. Sarana produksi meningkat. Hambatan yang harus Anda pikirkan adalah ketika permintaan telur menurun. Bisa saja disebabkan oleh kenaikan sarana produksinya, sehingga harga jual menjadi mahal. Sarana produksi ini mencakup harga DOC yang meningkat, harga pakan meningkat, vaksin, bahkan obat-obatan, dan lain sebagainya.
Jika sarana produksi meningkat, namun permintaan telur menurun, akan membuat Anda mengalami kerugian. Anda harus menyiapkan mental itu jika suatu waktu hal ini terjadi. Resiko tertinggi yaitu resiko ternak ayam jenis petelur ini cukup tinggi, yang mana erat sekali dengan kematian, dan telur yang dihasilkan pun tidak berkualitas. Jika mengalami kematian ayam cukup sering, kerugian bisa Anda alami. Kemudian peranan pemerintah dalam membantu para pemilik peternakan, seperti dinas penyuluhan, memberikan penyuluhan pemeliharaan ayam, memberikan pendidikan kepada peternak, memberikan pendampingan teknis kepada peternak sebagai fasilitator bagi para peternak, serta membantu meningkatkan sumber daya dan produktivitas peternak. Terkadang ada yang memberikan bantuan berupa pasokan pakan, tetapi itu jarang, mayoritas menggunakan modal mereka. Ada pula beberapa masyarakat yang ikut membantu para pemilik peternakan, seperti para pemilik peternakan membolehkan masyarakat untuk mengambil kotoran ayam untuk digunakan. Hal ini juga mengurangi resiko dari penyakit yang timbul dari kotoran ayam tersebut. Nah, dari wawancara di atas bisa diambil kesimpulan bahwasannya usaha bisnis peternak ayam tidaklah meningkat terus-menerus. Bahkan ada yang mengalami penurunan ataupun bangkrut karena konflik-konflik yang mereka hadapi saat ini. Namun mereka tetap berusaha untuk meneruskan usaha peternak ayam ini agar bisa berjalan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika dikaitkan dalam makalah saat ini adalah konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lain adalah memanajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau kelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Adapun jenis-jenis konflik, orang mengelompokkan konflik ke dalam yang pertama, konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, konflik antar peranan, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat 2 tahun lebih, fungsi yang saling bertentangan, misalnya anggota serikat pekerja yang juga pengawasan atau mandor perusahaan. Ketiga, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Misalnya saja, dekan suatu fakultas harus memenuhi permintaan yang berlainan pada ketua jurusan.
Yang keempat atau yang terakhir, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Kelompok konflik yang pertama pada hakikatnya meminta kesadaran orang untuk mentaati peraturan yang ada atau memerlukan kesetiaan orang pada organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.